Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Winia Riandiningrum, NPM 21530530006 dari Prodi PGSD Universitas Lampung. Di sini, saya akan menceritakan sebuah dongeng, yaitu dongeng Kancil Mencuri Timun. Simak baik-baik ya. Suatu hari, Kancil berjalan-jalan sampai ke pinggir hutan. Tanpa ia sadari, ia telah memasuki ladang milik manusia. Di ladang tersebut terdapat banyak sekali mentimun. "Kebetulan nih, aku lapar," kata Kancil sambil menelan ludah. Tanpa rasa berdosa, Kancil pun menyantap seluruh mentimun Pak Tani. Enak sekali," kata Kancil sambil mengelus perutnya yang sudah kenyang itu. "Kalau setiap hari seperti ini, pasti seru." Puas menyantap makanan kesukaannya, Kancil pun pergi meninggalkan ladang Pak Tani. Setelah Kancil pergi, Pak Tani pun datang dan terkejut saat melihat ladangnya yang berantakan. Sisa-sisa potongan mentimun pun berserakan di tanah. "Perbuatan siapa ya? Pasti ada hama baru yang merusak tanamanku. Atau mungkinkah anak nakal? Atau binatang buas?" ucap Pak Tani. Lihat ya, jika tertangkap," gerutu Pak Tani sambil menggoyang-goyangkan sabitnya. Pak Tani pun akhirnya memperbaiki ladangnya yang berantakan tersebut. Keesokan harinya, Kancil pun kembali lagi datang ke kebun Pak Tani. Aku sudah lapar. Aku sudah tidak sabar ingin memakan mentimun Pak Tani," ucap sang Kancil. Kemudian, dia pun memakan lebih banyak mentimun di hari itu, sampai ia kekenyangan. Akhirnya, dia pun meninggalkan kebun Pak Tani setelah ia merasa kenyang. Sore harinya, Pak Tani datang kembali ke kebunnya. Alangkah terkejutnya Pak Tani ketika melihat ladangnya berantakan lagi. Pak Tani pun merasa marah dan geram. Ia bertekad untuk menangkap pencuri itu. "Aku harus membuat jebakan untuk menangkapnya." Pak Tani pun segera meninggalkan ladangnya. Sesampainya dia di rumah, dia pun membuat orang-orangan sawah yang sangat besar. Kemudian dia menggosok jebakan, yaitu getah nangka yang sangat lengket di orang-orangan sawah itu. Pak Tani pun kembali ke ladang untuk memasang orang-orangan sawah tersebut. Keesokan harinya, Kancil kembali lagi ke kebun Pak Tani untuk memakan mentimun. Kemudian, Kancil melihat ada orang-orangan sawah berdiri di tengah ladang Pak Tani. Kancil yang cerdas pun mengetahui bahwa itu adalah orang-orangan sawah. Dia pun tidak takut dengan orang-orangan sawah tersebut. Kancil pun memukul orang-orangan sawah tersebut dengan tangannya. Buk! Si Kancil pun terkejut melihat tangannya menempel di orang-orangan sawah tersebut. "Lepaskan tanganku, jika tidak, aku akan menendangmu." Lalu Kancil pun menendang orang-orangan sawah itu dengan kakinya. Buk! Kancil pun sangat terkejut karena kakinya juga ikut menempel. Sekarang Kancil pun tidak bisa bergerak. "Oh, bagaimana ini?" ucap Kancil. Sore harinya, Pak Tani pun datang ke ladangnya. "Nah, ini pencurinya. Ternyata kamu, Tocil, yang sudah merusak ladangku." Pak Tani pun tertawa saat melihat Kancil yang terkena jebakan Pak Tani. "Katanya Kancil adalah hewan yang cerdas. Masa tertipu dengan jebakanku?
mencibir Pak Tani sambil tertawa. Kemudian Kancil pun dibawa pulang oleh Pak Tani. Dan sesampainya di rumah, dia pun dikurung di dalam kandang ayam oleh Pak Tani. Kancil pun merasa sedih. Kancil pun berpikir keras bagaimana ya keluar dari kandang tersebut. Kemudian ia melihat seekor anjing milik Pak Tani. "Anjing, sini." "Ada apa, Kancil?" kata sang anjing. "Kamu tahu kenapa aku ada di sini? Aku akan diajak oleh Pak Tani ke sebuah pesta yang sangat besar. Di sana terdapat banyak sekali daging. Kalau kamu mau, kamu bisa menggantikan aku di sini." Mendengar pernyataan Kancil tersebut, anjing pun percaya. Akhirnya dia pun menggantikan tempat si Kancil di dalam kandang ayam tersebut. Kancil pun akhirnya cepat-cepat keluar dari kandang ayam dan dia pun menguncinya. Kancil pun berkata kepada anjing, "Terima kasih ya anjing. Maaf, sebenarnya aku berbohong kepadamu. Tolong sampaikan permintaan maafku kepada Pak Tani juga ya." Akhirnya Kancil pun lari dengan sangat cepat meninggalkan rumah Pak Tani. Anjing pun menggonggong terus-menerus memanggil Kancil. Namun Kancil pun tetap berlari dengan sangat kencang meninggalkan rumah Pak Tani. Akhirnya Kancil pun bebas dari jeratan Pak Tani. Itu tadi dongeng Kancil mencuri timun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.